Suku Witowai, komunitas misterius penjaga tradisi kuno di pedalaman Papua. Di balik lebatnya hutan tropis Papua yang masih jarang tersentuh peradaban modern, hidup sebuah komunitas adat yang menyimpan banyak misteri dan kearifan kuno, suku Witowai. Keberadaan mereka jarang terdengar di media arus utama, namun justru itulah yang membuat suku ini sangat menarik untuk diangkat dalam konten dokumenter YouTube. Suku Witowai dikenal sebagai kelompok masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam, mempertahankan pola hidup tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Suku Witowai mendiami wilayah pedalaman Papua yang masih sangat alami dan jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern. Permukiman mereka berada di tengah hutan hujan tropis yang lebat, dikelilingi pepohonan tinggi, vegetasi liar, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Alam di sekitar mereka bukan sekadar latar kehidupan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas dan cara hidup suku ini. Wilayah tempat tinggal suku Witowai juga dilintasi oleh sungai-sungai alami yang jernih dan mengalir sepanjang tahun. Sungai menjadi jalur transportasi utama, sumber air bersih, sekaligus tempat mencari ikan dan bahan pangan lainnya. Selain itu, bentang alam perbukitan dan medan terjal membuat wilayah ini sulit dijangkau oleh orang luar. Akses menuju daerah suku Witowai tidaklah mudah. Untuk mencapai permukiman mereka, seseorang harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki selama berjam-jam, menembus hutan, menyusuri sungai, atau melewati jalur alam yang penuh tantangan. Kondisi inilah yang menyebabkan suku ini relatif terisolasi dari dunia luar. Namun, keterisolasian tersebut justru menjadi benteng alami yang melindungi suku Witowai dari pengaruh modernisasi yang berlebihan. Lingkungan geografis yang keras namun subur ini membantu menjaga keaslian adat, bahasa, dan tradisi leluhur mereka tetap hidup hingga kini. Alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga penjaga budaya yang memastikan identitas suku Witowai tetap utuh dari generasi ke generasi. Suku Witowai, jejak spiritualitas kuno yang masih hidup di tengah alam liar. Di balik lebatnya hutan dan wilayah terpencil yang jarang tersentuh dunia luar, hidup sebuah komunitas adat yang masih menjaga warisan leluhur dengan penuh kesetiaan. Suku Witowai. Suku ini dikenal bukan hanya karena gaya hidup tradisional mereka, tetapi juga karena sistem kepercayaan dan spiritualitas yang mendalam, yang hingga kini tetap menjadi fondasi utama kehidupan sehari-hari. Bagi suku Witowai, dunia tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Mereka meyakini bahwa alam semesta dipenuhi oleh kekuatan tak kasat mata, terutama roh-roh leluhur yang terus mengawasi, membimbing, dan melindungi keturunan mereka. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas spiritual yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Suku Witowai, jejak spiritualitas kuno yang masih hidup di tengah alam liar. Di balik lebatnya hutan dan wilayah terpencil yang jarang tersentuh dunia luar, hidup sebuah komunitas adat yang masih menjaga warisan leluhur dengan penuh kesetiaan. Suku Witowai. Suku ini dikenal bukan hanya karena gaya hidup tradisional mereka, tetapi juga karena sistem kepercayaan dan spiritualitas yang mendalam, yang hingga kini tetap menjadi fondasi utama kehidupan sehari-hari. Bagi suku Witowai, dunia tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Mereka meyakini bahwa alam semesta dipenuhi oleh kekuatan tak kasat mata, terutama roh-roh leluhur yang terus mengawasi, membimbing, dan melindungi keturunan mereka. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas spiritual yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Bagi suku Witowai, alam bukan sekedar ruang tempat manusia bertahan hidup, melainkan makhluk hidup yang memiliki jiwa, kehendak, dan kekuatan spiritual. Pandangan ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem kepercayaan mereka, dan membentuk cara pandang terhadap dunia sejak generasi ke generasi. Hutan, sungai, gunung, batu-batu besar,
hingga pohon-pohon tua tidak pernah dianggap sebagai benda mati. Setiap elemen alam diyakini memiliki roh penjaga yang harus dihormati. Pohon tua dipercaya menyimpan ingatan leluhur, sungai dianggap sebagai jalur kehidupan dan penyucian, sementara gunung dipandang sebagai tempat paling sakral, penghubung antara dunia manusia dan alam roh. Beberapa lokasi tertentu bahkan diyakini sebagai wilayah suci, tempat bersemayamnya roh leluhur atau penjaga alam. Di tempat-tempat ini, masyarakat suku Wiwitowai dilarang berbicara sembarangan, mengambil apapun tanpa izin, atau bertindak tidak sopan. Pelanggaran terhadap kawasan suci dipercaya dapat mengundang kemarahan roh penjaga dan membawa malapetaka bagi pelakunya maupun komunitas secara keseluruhan. Kepercayaan ini membuat setiap aktivitas manusia selalu dilakukan dengan penuh kesadaran spiritual. Saat berburu, membuka ladang atau mengambil hasil hutan, masyarakat terlebih dahulu melakukan ritual permohonan izin. Ritual ini biasanya berupa doa, persembahan sederhana, atau simbol adat yang menandakan niat baik kepada alam. Tujuannya bukan hanya untuk meminta keselamatan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan alam. Aturan adat yang mengikat hubungan manusia dengan alam sangat dijunjung tinggi. Ada batasan waktu berburu, larangan menebang pohon tertentu, serta aturan mengenai jumlah hasil alam yang boleh diambil. Alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, karena dianggap dapat terluka dan kehilangan keharmonisannya. Suku Wiwitowai meyakini bahwa melanggar aturan adat dan merusak alam tanpa izin dapat menimbulkan dampak serius, seperti penyakit misterius, gagal panen, konflik sosial, hingga bencana alam. Semua itu dipandang sebagai tanda bahwa keseimbangan antara manusia dan alam telah terganggu. Melalui keyakinan bahwa alam adalah entitas hidup, suku Wiwitowai mengajarkan nilai penting tentang rasa hormat, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Di tengah dunia modern yang kerap memandang alam sebagai objek eksploitasi, filosofi hidup mereka menjadi pengingat kuat bahwa manusia sejatinya hanyalah bagian kecil dari alam semesta, bukan penguasanya. Bagi suku Witowai, dalam kehidupan spiritual suku Witowai, upacara adat dan ritual sakral menempati posisi yang sangat penting. Ritual bukan sekedar tradisi, melainkan sarana utama untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia roh. Melalui upacara-upacara inilah, keseimbangan hidup diyakini dapat terus terjaga. Ritual adat dilakukan untuk berbagai tujuan penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain memohon perlindungan dari mara bahaya, meminta hasil panen yang melimpah, menyembuhkan penyakit, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Setiap upacara memiliki tata cara, waktu, dan simbol yang berbeda, tergantung pada tujuan dan situasi yang dihadapi komunitas. Upacara adat biasanya dipimpin oleh tetua adat atau tokoh spiritual yang memiliki kedudukan khusus dalam masyarakat. Sosok ini dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, membaca pertanda alam, serta menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia spiritual. Pengetahuan mereka tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui proses panjang dan penuh disiplin spiritual. Dalam pelaksanaannya, ritual sakral sering diawali dengan persiapan khusus seperti pembersihan diri, pengumpulan bahan persembahan, serta penentuan lokasi yang dianggap suci. Persembahan dapat berupa hasil bumi, hewan ternak, atau benda-benda simbolis yang memiliki makna spiritual. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Ritual suku Witowai juga kerap diiringi oleh tarian sakral dan nyanyian tradisional. Gerakan tarian mencerminkan siklus kehidupan, hubungan manusia dengan alam, serta penghormatan kepada roh leluhur. Sementara itu, nyanyian adat dipercaya memiliki kekuatan untuk memanggil roh, menyampaikan doa, dan menenangkan energi alam yang terganggu. Bagi suku Witowai, kegagalan dalam melaksanakan ritual dengan benar dapat berdampak serius. Kesalahan tata cara atau pelanggaran adat diyakini dapat mengundang ketidakseimbangan seperti penyakit yang sulit disembuhkan, konflik antar warga, atau bencana alam. Karena itulah, upacara adat selalu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan terhadap aturan leluhur. Melalui upacara adat dan ritual sakral ini, suku Witowai tidak hanya mempertahankan tradisi,
tetapi juga menjaga identitas spiritual dan kebijaksanaan leluhur yang menjadi pedoman hidup mereka. Ritual menjadi pengingat bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari tatanan besar yang harus dijaga keseimbangannya. Dalam setiap ritual adat suku Witowai, tarian sakral dan nyanyian tradisional hampir selalu menjadi inti upacara. Keduanya bukan sekedar bentuk seni, melainkan bahasa spiritual yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam dan roh leluhur. Melalui gerak dan suara, masyarakat menyampaikan doa, harapan, serta penghormatan kepada kekuatan tak kasat mata. Gerakan tarian suku Witowai tidak pernah dilakukan secara acak. Setiap langkah, ayunan tangan, hentakan kaki, dan posisi tubuh memiliki makna simbolis. Tarian menggambarkan hubungan manusia dengan alam, seperti gerakan yang meniru hewan buruan, aliran sungai, atau tiupan angin di hutan. Ada pula tarian yang melambangkan siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, kedewasaan, hingga kematian dan perjalanan roh menuju alam leluhur. Nyanyian tradisional yang mengiringi parian biasanya dilantunkan dalam bahasa adat kuno yang tidak sepenuhnya dipahami oleh generasi muda maupun orang luar. Lantunan ini dipercaya sebagai media pemanggil roh leluhur sekaligus bentuk penghormatan dan permohonan restu. Irama nyanyian cenderung monoton namun penuh kekuatan spiritual, menciptakan suasana sakral yang mampu menyatukan seluruh peserta upacara dalam satu energi bersama. Selain tarian dan nyanyian, simbol-simbol sakral memegang peranan penting dalam setiap ritual. Ukiran kayu dengan motif tertentu melambangkan roh penjaga, leluhur, atau kekuatan alam. Cat tubuh yang digunakan tidak sekedar hiasan, tetapi penanda status spiritual, perlindungan, atau kesiapan seseorang untuk mengikuti upacara. Warna dan pola cat tubuh memiliki makna khusus yang hanya dipahami oleh tetua adat. Hiasan alami seperti bulu burung, daun, tulang hewan, dan batu tertentu juga digunakan sebagai benda ritual. Setiap benda dipercaya menyimpan energi alam dan berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Beberapa simbol dan benda sakral bahkan dirahasiakan, hanya boleh dilihat atau disentuh oleh orang-orang tertentu yang telah melalui proses adat. Kerahasiaan simbol-simbol ini menjadikan ritual suku Witowai semakin terasa misterius dan sakral. Bagi mereka, tidak semua pengetahuan spiritual boleh dibuka kepada orang luar, karena dianggap dapat mengurangi kekuatan dan makna dari ritual itu sendiri. Melalui tarian, nyanyian, dan simbol sakral, suku Witowai menjaga kesinambungan tradisi leluhur mereka. Praktik ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur tetap terjalin erat di tengah perubahan zaman. Ritual adat suku Witowai hampir selalu diiringi oleh tarian sakral dan nyanyian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi mereka, tarian dan nyanyian bukan sekedar hiburan atau pertunjukan budaya, melainkan media spiritual untuk menjalin hubungan dengan alam dan roh leluhur. Gerakan tarian tidak pernah dilakukan secara sembarangan. Setiap langkah kaki, ayunan tangan, dan ritme tubuh memiliki makna simbolis yang mendalam. Beberapa tarian menggambarkan hubungan manusia dengan alam, seperti gerakan yang meniru hewan buruan, aliran sungai, atau pertumbuhan tanaman. Ada pula tarian yang melambangkan siklus kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, masa dewasa, hingga kematian dan perjalanan roh menuju alam leluhur. Nyanyian tradisional yang mengiringi tarian biasanya dilantunkan dengan nada berulang dan irama yang sederhana, namun syarat kekuatan spiritual. Lantunan ini dipercaya sebagai media pemanggil dan penghormatan kepada roh leluhur, sekaligus sarana penyampaian doa dan permohonan. Syair nyanyian sering menggunakan bahasa adat kuno yang hanya dipahami oleh tetua adat, menjadikannya semakin sakral dan penuh misteri. Selain tarian dan nyanyian, simbol-simbol sakral menjadi elemen penting dalam setiap upacara. Ukiran kayu dengan motif tertentu melambangkan roh penjaga, leluhur, atau kekuatan alam. Cat tubuh digunakan sebagai penanda spiritual, perlindungan,
serta simbol kesiapan seseorang untuk terlibat dalam ritual. Warna dan pola cat tubuh memiliki arti khusus yang tidak boleh digunakan sembarangan. Hiasan alami seperti bulu burung, daun, tulang hewan, batu, dan tanah tertentu juga sering digunakan sebagai benda ritual. Benda-benda ini diyakini menyimpan energi alam yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Beberapa simbol dan benda sakral hanya boleh disentuh atau dilihat oleh orang-orang tertentu yang telah melalui proses adat khusus. Banyak dari simbol sakral ini dirahasiakan dari orang luar. Kerahasiaan tersebut bukan bertujuan untuk menutup diri, melainkan untuk menjaga kemurnian dan kekuatan spiritual ritual. Inilah yang menambah kesan misterius dan membuat tradisi suku Witowai tetap terasa sakral hingga kini. Melalui tarian, nyanyian, dan simbol sakral, suku Witowai tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga memastikan bahwa hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur tetap terjaga seimbang. Praktik ini menjadi bukti bahwa spiritualitas masih hidup dan berdenyut dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bagi suku Witowai, kepercayaan dan spiritualitas tidak hanya tercermin dalam upacara adat atau ritual keagamaan, tetapi hadir dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Spiritualitas menjadi pedoman utama yang membentuk nilai moral, etika, serta cara mereka berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan dunia roh. Rasa hormat terhadap sesama merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Hubungan antar anggota komunitas dibangun atas dasar kebersamaan, saling membantu, dan kepatuhan terhadap adat. Konflik jarang diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tetua adat dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial dan spiritual. Kepedulian terhadap alam juga menjadi cerminan langsung dari keyakinan spiritual mereka. Alam diperlakukan sebagai mitra hidup, bukan objek eksploitasi. Setiap tindakan yang menyentuh alam selalu dipertimbangkan dampak spiritual dan ekologisnya. Prinsip ini membuat suku Witowai hidup selaras dengan lingkungan, menjaga hutan, sungai, dan tanah sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Spiritualitas juga mengajarkan pentingnya keseimbangan hidup. Dalam pandangan suku Witowai, penderitaan, penyakit, atau bencana bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan tanda terganggunya harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh karena itu, introspeksi diri, kepatuhan terhadap adat, dan pemulihan keseimbangan spiritual menjadi langkah utama dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, sistem kepercayaan ini menjadi benteng budaya yang menjaga identitas suku Witowai. Meski dunia luar terus berubah, nilai-nilai spiritual yang mereka pegang tetap menjadi pegangan dalam menentukan arah hidup dan masa depan komunitas. Bagi suku Witowai, spiritualitas bukan sekadar ritual yang dilakukan pada waktu tertentu, melainkan cara hidup yang menyeluruh. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur, sekaligus menjadi fondasi keharmonisan yang memungkinkan mereka bertahan dan tetap utuh sebagai sebuah komunitas adat hingga hari ini. Bagi suku Witowai, kepercayaan dan spiritualitas tidak hanya tercermin dalam upacara adat atau ritual keagamaan, tetapi hadir dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Spiritualitas menjadi pedoman utama yang membentuk nilai moral, etika, serta cara mereka berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan dunia roh. Rasa hormat terhadap sesama merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Hubungan antar anggota komunitas dibangun atas dasar kebersamaan, saling membantu, dan kepatuhan terhadap adat. Konflik jarang diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tetua adat dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial dan spiritual. Kepedulian terhadap alam juga menjadi cerminan langsung dari keyakinan spiritual mereka. Alam diperlakukan sebagai mitra hidup, bukan objek eksploitasi. Setiap tindakan yang menyentuh alam selalu dipertimbangkan dampak spiritual dan ekologisnya.
Prinsip ini membuat suku Witowai hidup selaras dengan lingkungan, menjaga hutan, sungai, dan tanah sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Spiritualitas juga mengajarkan pentingnya keseimbangan hidup. Dalam pandangan suku Witowai, penderitaan, penyakit, atau bencana bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan tanda terganggunya harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh karena itu, introspeksi diri, kepatuhan terhadap adat, dan pemulihan keseimbangan spiritual menjadi langkah utama dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Di tengah arus modernisasi dan perubahan zaman, sistem kepercayaan ini menjadi benteng budaya yang menjaga identitas suku Witowai. Meski dunia luar terus berubah, nilai-nilai spiritual yang mereka pegang tetap menjadi pegangan dalam menentukan arah hidup dan masa depan komunitas. Bagi suku Witowai, spiritualitas bukan sekadar ritual yang dilakukan pada waktu tertentu, melainkan cara hidup yang menyeluruh. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur, sekaligus menjadi fondasi keharmonisan yang memungkinkan mereka bertahan dan tetap utuh sebagai sebuah komunitas adat hingga hari ini.